Ada orang yang melihat dunia ini terlihat baik ataupun buruk. Ada juga orang yang melihat dunia ini terlihat sempurna dan penuh banyak kekurangan. Ada juga orang yang melihat dunia ini biasa saja. Bagaimana mungkin ketiga orang dengan hidup di dunia yang sama memiliki perbedaan pemaknaan? Dan tentu saja hal ini bisa terjawab ketika kita bisa memahami bagaimana model komunikasi yang ada di dalam pikiran dan perasaan diri kita. Saya Reski Daniel, Master Trainer dari NLP Society, ingin berbagi kepada Anda tentang satu topik pembelajaran NLP atau Neuro Linguistic Programming yang saya beri judul adalah model komunikasi NLP. Model komunikasi NLP ini bertujuan agar kita memahami secara lebih sadar, lebih aware bagaimana cara kerja, bagaimana proses yang ada di dalam pikiran dan perasaan setiap manusia dalam menerima dan merespon informasi. Berbicara tentang NLP, kita tentu saja tidak terlepas dari co-foundernya, yaitu Richard Bandler dan John Grinder. Pada tahun 1970-an mereka menemukan semua pemodelan Human Excellency atau yang bisa kita sebut dengan NLP, Neuro Linguistic Programming. Pada dasarnya NLP ini terus berkembang. Dari tahun ke tahun, zaman ke zaman, NLP ini terus berkembang dan termasuk pada tahun 1988 seorang bernama Ted James itu mengembangkan sebuah NLP Communication Model. Komunikasi model dari NLP ini mampu menjelaskan bagaimana kita mengambil informasi dari dunia luar ke dalam sistem neurologi kita atau sistem pikiran kita, dan bagaimana sih proses yang ada di dalam dirinya sehingga bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Ada seorang yang bernama Mihaly Csikszentmihalyi, seorang ahli biologi dari Hungaria, menuliskan sebuah fakta-fakta menarik tentang stimulus yang masuk ke dalam diri manusia. Informasi yang ditangkap oleh panca indera dalam bukunya yang berjudul dengan Flow itu mengungkapkan bahwa manusia terus-menerus mengambil informasi melalui panca indera dan memproses informasi tersebut dengan tingkat rata-rata sekitar 2 juta bit informasi per detik. Sekali lagi, kemampuan manusia dalam memproses informasi yang masuk melalui panca indera kita itu adalah sekitar 2 juta bit informasi per detik. Wow, ini sebuah angka yang luar biasa. Dan sebagian penyerapan informasi ini berlangsung secara tidak sadar. Sadar mencoba untuk memproses semua informasi ini mungkin menyenangkan, tapi lebih sulit kalau kita melakukan secara sadar. Oleh karena itu sistem saraf kita itu melakukan pemfilteran terhadap informasi yang masuk dalam rangka untuk melihat dan memanfaatkan informasi yang relevan. Artinya ketika hal tersebut relevan masuk ke dalam diri kita, maka kita akan lebih terima. Kita mengambil lagi dari sebuah buku yang berjudul Neuropsychology of Sensory Systems, itu dari Manfred Zimmermann. Itu mengatakan bahwa kita dapat menyimpulkan bahwa aliran informasi yang maksimal dari proses persepsi sensorik secara sadar adalah sekitar 40 bit per detik. Sekali lagi, aliran informasi yang maksimal dari proses persepsi sensorik secara sadar. Berarti bisa kita katakan bahwa secara tidak sadar itu sangat banyak sekali. Begitu banyaknya pesanan sadar ini diambil dari reseptor yang dikomunikasikan dengan ujung saraf. Makanya ketika kita berbicara tentang Neuro Linguistic Programming yang banyak sekali orang belum paham adalah kita mengambil dari kata neuro atau neuron. Bagaimana komunikasi antar sel saraf satu dengan yang lain. Makanya ini bisa merepresentasikan bagaimana otak atau pikiran kita bekerja. Kalau seandainya kita melihat lagi dari buku tersebut, dia memberikan fakta-fakta sebagai berikut. Yang pertama, mata itu menangkap informasi sebanyak 10 juta bit informasi per detik
namun hanya dapat mengirimkan ke pikiran sadar sebanyak 40 bit. Telinga mampu menangkap informasi sebanyak 100.000 bit informasi per detik, tetapi hanya mampu mengirimkan ke pikiran sadar sebanyak 30 bit. Kulit atau representasi dari kinestetik mampu menangkap informasi sebanyak 100.000 bit informasi per detik, tetapi hanya mampu mengirimkan ke pikiran sadar sebanyak 5 bit. Sedangkan hidung mampu menangkap informasi sebanyak 100.000 bit informasi per detik, namun hanya mampu mengirimkan ke pikiran sadar sebanyak 1 bit. Begitu juga dengan lidah. Dari lidah bukan 100, malah dari 1000 bit informasi per detik, lidah hanya mampu mengirimkan informasi tersebut ke pikiran sadar sebanyak 1 bit. Ini adalah hasil fakta dari Manfred Zimmerman di bukunya Neuropsychology of Sensory System. Ini sebuah penelitian, sebuah riset yang dilakukan selama bertahun-tahun dan diterbitkan di tahun 1986. Manusia secara alami melakukan penyaringan ini dengan cara bottom up, mulai dari pikiran sadar menuju pikiran sadar. Mengambil banyak informasi dari bawah sadar, kemudian melakukan seleksi. Informasi yang penting dikirimkan ke pikiran sadar ketika dibutuhkan. Kalau kita berbicara tentang bagaimana filter ini bekerja, bagaimana persepsi ini bisa muncul, kita bisa mulai dari bagaimana informasi ini masuk. Jadi informasi di sekitar kita masuk melalui panca indera kita. Informasi apapun di sekitar kita itu bisa kita katakan sebagai wilayah atau teritori, atau dalam bahasa yang lainnya kita sebut dengan dunia, world. Sedangkan ketika sudah difilter dan masuk ke dalam pikiran kita, itu akan berbentuk menjadi sebuah map atau pemetaan dari hasil penyaringan dari informasi yang ada diterima dari luar. Makanya nanti dari NLP ada istilah yang paling terkenal dari satu presuposisinya NLP adalah the map is not the territory. Peta tidak sama dengan wilayah. Oke, kita mulai detailnya. Ketika informasi ini masuk ke dalam diri kita, kejadian di luar diri kita yang mau masuk ke dalam pikiran kita tentu saja harus melewati yang namanya alat indera. Panca indera kita pada dasarnya ada 5 ini bisa kita permudah dengan singkatan VAGOK atau VAKOK, terserah ya. Kita bisa mulai dari yang pertama adalah V. V dari VAGOK adalah visual. Visual ini adalah penglihatan, apa yang kita lihat. Indera yang digunakan adalah mata. Lalu yang kedua adalah auditory. Auditory adalah apa yang kita dengar. Indera digunakan adalah telinga. Lalu berikutnya adalah K. K itu kinestetik. Apa yang Anda rasakan, bagaimana gerakan tubuh Anda bekerja. Alat indera yang digunakan adalah kulit. Lalu O, olfaktori. Olfaktori apa yang Anda cium, apa yang Anda baui. Alat indera yang digunakan adalah hidung. Lalu yang terakhir adalah gustatori, apa yang Anda kecap, apa yang Anda rasakan melalui lidah Anda. Ya, alat inderanya adalah lidah. Jadi kelima alat indera ini bisa kita katakan sebagai alat sensori, ya, bagaimana ini menerima dan merasakan informasi yang dari luar ditangkap untuk dimasukkan ke dalam diri kita. Jadi ketika berbicara kelima sensori, berarti tugasnya adalah mensensor, memfilter. Ya, mirip kalau di TV, wow, kita lihat ada gambar video yang menurut kita nggak bagus, disensor ya. Jadi sensor lebih ke arah memfilter. Nah, ketika kita berbicara tentang filter, kita perlu tahu bagaimana sih otak kita memfilter informasi yang masuk ke dalam diri kita. Jadi ketika berbicara tentang filter, tentu saja nanti hasil dari filternya itulah disebut dengan representasi internal kita. Representasi internal ini sangat subjektif. Setiap orang sangat berbeda dan setiap orang punya strukturnya masing-masing. Nanti tentang struktur pikiran atau struktur dari map ini sendiri akan kita bahas di episode-episode yang mendatang. Nah, ketika kita berbicara tentang perbedaan ini, maka jangan kaget kalau
3 orang melihat hal yang sama, dia akan memahami secara berbeda. Jadi kalau misalnya Anda akhir-akhir ini lagi banjir, perhatikan di media massa ada sebuah foto yang kemarin saya lihat beredar, di mana foto tersebut adalah foto situasi Jakarta lagi banjir. Posisinya adalah situasi Jakarta lagi banjir. Dan ternyata hal yang menarik adalah ketika ada foto, saya suka baca komennya. Karena komen ini atau komentar itu menunjukkan apa yang ada di pikiran orang tersebut. Banyak mengatakan bahwa ini gubernurnya tidak beres. Ada yang mengatakan ini masyarakat tidak beres. Atau ada yang juga mengatakan wajarlah banjir, lagi pembangunan. Ada juga yang mengatakan jangan lihat banjirnya doang dong, lihat kapan surutnya. Ternyata cuma 15 menit, 30 menit loh. Nah, setiap orang tentu saja memaknai berbeda-beda. Ketika kita ditanya yang mana yang benar, tentu saja tidak ada yang benar. Semuanya benar secara subjektifnya masing-masing. Namun secara keseluruhan, secara general, tidak ada satupun yang benar-benar benar. Makanya ketika kita berbicara tentang NLP adalah studi atau pembelajaran tentang struktur internal subjektivitas seseorang. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang subjektivitas seseorang, berarti berbicara tentang bagaimana informasi dari dunia luar yang sudah difilter oleh orang tersebut. Ya, kalau Anda meras jeruk, ada hasilnya, itu adalah filterannya, hasil filternya. Kalau dia anggap sebagai jeruk itu adalah model atau dunianya, maka sari-sarinya itu disebut dengan peta. Ya, internal representasi. Kalau seandainya ditanya bagaimana sih kita melakukan filter, ternyata pikiran kita sudah punya pemrogramannya. Pemrograman tentang bagaimana cara kerja filter ini dalam diri kita. Pada dasarnya kita dapat bagi menjadi 2 pemodelan. Ya, untuk mempermudah 2 pemodelan. Pemodelan pertama adalah pemfilteran yang dilakukan secara sadar. Ya, sekali lagi, pemfilteran yang dilakukan secara sadar. Pemfilteran secara sadar ini kita bisa pahami, bisa kita rasakan, walaupun banyak juga tidak begitu menyadarinya. Tetapi ini bisa kita katakan sebagai struktur permukaan, surface structure. Ya, sedangkan bagian kedua, pemodelan kedua adalah kita katakan sebagai pemfilteran secara bawah sadar atau ketidaksadaran, atau bisa kita katakan sebagai deep structure. Untuk part pertama ini kita akan membahas tentang surface structure ini, bagaimana informasi itu Anda kenali, Anda filter. Nah, apa saja dalam NLP proses learning atau kita katakan proses pembelajaran itu dihasilkan dari ketika kita memfilter informasi yang masuk. Proses pembelajaran ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah generalisasi, yang kedua adalah delesi, lalu yang ketiga adalah distorsi. Sekali lagi, yang pertama adalah generalisasi, yang kedua adalah delesi, lalu yang ketiga adalah distorsi. Kita akan bahas satu persatu apa yang membedakan antara generalisasi, delesi, dan distorsi. Kita mulai dari generalisasi dulu. Saya ingin membahas dengan bahasa yang sederhana agar Bapak Ibu bisa mendapatkan pemahaman yang berbeda. Satu kasus Anda mendapatkan sebuah informasinya sederhana. Informasinya bahwa Anda melihat sebuah handphone dari pasangan Anda. Lalu handphone itu isinya adalah, "Halo sayang, apa kabar?" Dan itu Anda lihat namanya cewek. Oke, sekali lagi, Anda punya pasangan ya. Pasangan Anda cowok ya, Anda cewek, atau sebaliknya. Anda cewek, pasangan Anda Anda cewek, pasangan Anda cowok, atau Anda cowok, pasangan Anda cewek. Yang penting pasangan Anda, handphonenya Anda lihat, dan ada tulisan dari lawan jenisnya yang mengatakan, "Halo sayang, apa kabar?" Bagi Anda yang memahami proses generalisasi ini, informasi yang kita terima langsung kita filter dengan melakukan generalisasi.
Generalisasi ini kita membuat menjadi sama rata. Seakan-akan tidak ada perbedaan antara satu pengalaman dengan perbedaan pengalaman yang lain. Tidak ada pembatasan yang benar. Kita selalu melakukan penyamarataan. Langsung kita memberikan simpulan apa? Dia selingkuh. Dia punya pacar lagi. Dia punya istri lagi. Dia punya simpanan yang lain. Perhatikan, kita melakukan generalisasi dalam hal ini. Kita melakukan penyamarataan hanya dari satu informasi, yaitu halo sayang, apa kabar. Nah, ketika itu Anda langsung berantem sama dia. Anda katakan kamu selingkuh karena saya baca kamu melihat kamu menyimpan sebuah SMS dari seorang bernama DDDD yang isinya halo sayang, apa kabar. Kata sayang itu memicu sebuah generalisasi. Hanya orang yang suka, hanya orang yang cinta atau memiliki perasaan itu yang mengatakan sayang. Nah, ternyata pasangan Anda cuma menjawab, ya Tuhan, itu cuman kakak saya, atau ya Tuhan, itu saudara saya, atau yang paling parah dia berkata seperti ini, ya Tuhan, itu ibu saya. Bisa lihat ya. Artinya generalisasi itu adalah proses pemfilteran. Dan kalau seandainya Anda pahami lebih lanjut, pemfilteran ini kemungkinan bisa menyebabkan Anda miskomunikasi terhadap seseorang. Ya, karena di dalam pikiran Anda terjadi pembenaran dan penyamarataan dari apa yang Anda lihat, dengar, dan rasakan. Misalnya mobil jenisnya sama-sama sedan, maka Anda mengatakan itu sama. Beda tipis berarti sama dengan terasa sama sewaktu-waktu. Jadi kalau misalnya Anda melihat dua mobil dengan merek yang sama persis di depan Anda akan langsung mengatakan itu sama. Padahal apakah benar-benar sama? Belum tentu. Bisa jadi hanya generalisasi Anda. Termasuk juga makanya kalau Indonesia ini karena sering sekali menyamaratakan, banyak munculnya KW, barang-barang KW, produk KW. Kenapa? Karena pemikiran manusia itu KW itu sama rata, sama aja. Jadi ngapain beli asli, beli KW aja. Terus sama juga kok. Nah, oke, itu dari generalisasi, yaitu proses penyamarataan. Lalu yang kedua adalah delesi. Delesi ini adalah penghapusan, pengabaian. Jadi kalau seandainya dipahami bahwa pikiran kita mampu menangkap 2 juta informasi, namun 40 informasi aja atau 40 bit informasi saja yang bisa kita terima per detik, tentu saja kita mau nggak mau kita harus memfilter, menyaring. Tidak semua harus kita terima. Kita hanya terfokus kepada 1 atau 2 hal saja yang menurut kita penting, menurut kita menarik, lalu sisanya kita abaikan. Jika hal ini sudah Anda lakukan, maka Anda telah melakukan filterisasi yang disebut dengan delesi atau deletion atau penghapusan. Saya berikan contoh aja gini. Ketika Anda mencari informasi Google misalnya ya, Anda masuk ke google.com lalu Anda menulis belajar hipnosis. Diklik enter. Perhatikan, cara kerja Google ini sama seperti delesi. Artinya, dia hanya menerima fokus kepada apa yang Anda minta. Ketika Anda minta belajar hipnosis, maka dia hanya menerima dan menyaring semua yang mereka punya, data-data yang mereka miliki, dan hanya diberikan kepada Anda hanya berhubungan dengan belajar hipnosis. Sisanya akan diabaikan. Termasuk juga ketika Anda melihat atau menonton sebuah pertunjukan film, si A dan si B bareng-bareng nonton acara yang sama ya. Acara yang sama. Kita bilang contohnya seni musik lah ya. Ada seorang artis penyanyi kita bilang Taylor Swift, oke? Dua orang ini nonton Taylor Swift, lalu si A berkata, wow, keren sekali, aku beruntung nonton dia. Lalu dia mengatakan, iya, saya juga beruntung ya nonton Taylor Swift ini. Lalu ternyata kita perhatikan, kalau seandainya kita telusuri lebih jauh lagi, orang tersebut bagus dan kerennya ternyata beda. Si A mengatakan dia hanya melihat dari sisi suaranya bagus. Si B mengatakan dari
parasnya si Taylor Swift itu bagus, makanya dikatakan bagus. Dia tidak bilang suaranya bagus, dia bilang suaranya biasa aja, tapi wajahnya menawan, sehingga saya katakan, wow, beruntung nih nonton dia, orangnya cantik. Yang satu mengatakan, beruntung nih saya nontonnya, suaranya bagus, mukanya sih biasa saja. Nah, perhatikan ketika kita mulai memfokuskan, melakukan delesi, hanya memusatkan perhatian kita kepada beberapa hal saja, maka itu akan membuat proses penyaringan lebih jelas dan sisanya kita abaikan. Makanya hal ini sering sekali dimanfaatkan oleh penyebar hoaks. Penyebar hoaks itu memanfaatkan dari judulnya saja. Ya, jadi judulnya saja, misalnya Gubernur XXX melakukan kekerasan yang tidak dapat dihindari. Nah, perhatikan, dengan kalimat ini, kita yang tidak mau mendapatkan atau tidak ingin mendapatkan keseluruhan informasi, kita langsung menerimanya saja, langsung menyebarkannya dengan hanya sebuah pernyataan, Gubernur XX melakukan kekerasan yang tidak dapat dihindari. Langsung banyak komen, wow jahat, wow kerak, wow parah nih, wah tidak berperi kemanusiaan. Perhatikan ya, ketika si gubernur itu hanya di dalam sebuah judul, padahal kalau kita baca judulnya atau baca isinya, itu berbeda judul dengan isi. Ya, ternyata kekerasannya apa? Misalnya kekerasan pada binatang ini yang tidak dapat dihindari karena binatang ini masuk ke dalam ruangannya. Nah, ternyata berbeda. Yang dikerasin adalah binatang, bukan manusia. Ya, ini hanya seperti contoh ekstrimnya saja ya. Lalu yang terakhir kita berbicara tentang distorsi. Saya yakin bagi Anda seorang pria yang sudah punya pasangan, tentu saja berjalan-jalan dengan pasangan Anda di dalam suatu mall adalah suatu hal yang penting Anda lakukan. Biasanya kalau pasangan Anda ke mall, biasanya ngapain sih? Ya paling gak jauh dengan shopping lah. Nah, hal yang menarik adalah distorsi sering terjadi ketika seorang laki-laki menemani pasangannya shopping. Maksudnya apa? Saya berikan contoh gini. Seorang pria menunggu 1 jam seorang wanita berbelanja, itu rasanya seperti nunggu 3 jam. Lama banget. Sedangkan seorang wanita yang berbelanja 3 jam, itu rasanya baru belanja 1 jam. Nah, ada perbedaan rasa-rasanya, kok kayaknya ya terjadi ada perbedaan pemaknaan, perasaan, perubahan. Padahal sama-sama 1 jam, tetapi dirasakan 3 jam. Dia sebaliknya 3 jam, tapi seperti dirasakan 1 jam. Nah, perbedaan ini itu disebut dengan distorsi atau ada penyimpangan pemaknaan. Ya, hal ini bisa kita terjadi karena adanya pengalaman realitas. Pengalaman realitas ini adalah membuat diri kita memberikan permaknaan yang berbeda-beda dalam diri seseorang. Jadi kalau seandainya Anda melihat seorang mengatakan mobil itu misalnya punya warna merah bagus ya. Satu lagi ada yang mengatakan mobil itu warna hitam. Dua-duanya kalau seandainya menggunakan distorsi, realitas di dalam dirinya tentu saja mengalami proses yang berbeda. Ada satu orang mengatakan warna merah lebih bagus, warna merah lebih menarik. Warna merah itu simbol keanggunan, simbol emosi yang baik, simbol berani, simbol semangat. Perhatikan, ada terjadi distorsi, perubahan merah dengan semangat. Padahal merah ya merah. Lalu berikutnya hitam. Hitam dikatakan bagus mobilnya hitam. Kenapa? Hitam digambarkan sebagai elegan. Atau hitam digambarkan sebagai cool. Hitam digambarkan sebagai misterius. Nah, terjadi perbedaan pemaknaan antara hitam menjadi elegan, merah menjadi berani. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Itulah di pikiran kita, mengeluarkan filter dan terjadi mengubah-ubah makna. Terjadi pergeseran antara pengertian dengan satu secara visual,
sama-sama hitam, tetapi kita memaknainya dengan emosi yang berbeda. Nah, jadi sebenarnya kalau kita pahami lebih lanjut, kita sering kok mengalami distorsi. Anda ketemu seseorang, sebenarnya dia nggak pernah melakukan kesalahan apa-apa pada Anda, tapi Anda lihat dia kok kesel aja, kok bawanya kok marah aja, padahal dia nggak melakukan apa-apa. Terjadi ada perubahan atau pergeseran pemaknaan di dalam diri Anda. Itu disebut dengan distorsi. Jadi kalau kita berbicara tentang distorsi, maka Anda tidak melihat sesuatu secara utuh lagi. Tidak melihat sesuatu secara natural lagi, secara apa adanya, tetapi Anda sudah memberikan pemaknaan yang berbeda. Adanya hubungan-hubungan lain yang Anda munculkan. Jadi secara surface structure, secara struktur di permukaan, proses filterisasi itu terjadi tiga. Ya, prosesnya ada tiga macam, tiga jenis. Yang pertama adalah generalisasi, penyamarataan. Yang kedua adalah delesi, penghapusan sebagian informasi. Lalu yang terakhir adalah distorsi, penyimpangan pemaknaan atau pergeseran pemaknaan. Oke, demikian pembahasan kali ini. Ini adalah bagian pertama. Karena durasinya panjang, maka saya akan buat menjadi 2 parts. Dengan adanya pemahaman ini, kita akan jadi lebih aware, lebih sadar. Kesadaran kita meluas, dan hal ini akan membantu Anda dapat memahami dunia Anda menjadi lebih baik. Selain itu, Anda juga akan dapat memahami dunia orang lain lebih baik lagi, sehingga tidak ada yang namanya perdebatan di level map atau perdebatan di level hasil filterisasi. Setiap orang sudah memfilter dengan caranya sendiri-sendiri, yang menurutnya baik, dan itu sifatnya subjektif. Sedangkan yang menurut Anda tidak baik juga di levelnya subjektif. Kalau yang subjektif Anda paksakan beradu argumen dengan yang subjektif, maka apapun yang terjadi adalah miskomunikasi. Sehingga kalau Anda ingin memahami orang lain lebih baik, Anda pahami bagaimana cara dia memproses informasi yang masuk. Anda pun akan dapat memanfaatkannya untuk menjalin hubungan dengan lebih baik, untuk dapat mempengaruhi orang tersebut lebih baik. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Jika informasi ini atau pembelajaran kali ini bermanfaat, Anda bisa share tanpa perlu izin, share kemanapun Anda mau. Bersama saya Reski Daniel, salam dahsyat luar biasa.